Berapa kertas A4 untuk mengurangi laju peluru tembakan dari pistol AK-47? Kemudian saya akan berikan Anda jawaban. Pertama, berat peluru yang ditembakkan dari AK-47 adalah 8 gram, laju tembakan peluru adalah 780 meter, 1s. Tambahkan ukuran besar atau kecil peluru dan ketebalan kertas A4, Angus dengan cepat sudah berhitung hasilnya. Berapa kertas A4 bisa dikurangi laju peluru? Gunakan teorema energi kinetik, dia dengan cepat berhitung berapa jarak yang dibutuhkan. Untuk dikurangi energi kinetik peluru sama kosong. Hasilnya adalah ketebalan mencapai 20 cm, yang dapat mencegah peluru. Segadis segera mengeluarkan semua kertas dan kotak, Angus memintanya gunakan kertas untuk memblokir semua jendela. 10 menit yang lalu, mereka sudah menangkap teroris Yani saat dalam perjalanan ke bandara. Tak terduga, teroris dengan cepat sudah mendapat kabar tersebut dan langsung menghalangi jalan mereka. Angus terpaksa masuk satu gedung, anggota di tim berpisah untuk menangani teroris. Jumlah teroris semakin meningkat, mereka membutuhkan 6 jam untuk mendapatkan bantuan. Tapi 4 orang bagaimana untuk melawan di selama 6 jam? Saat ini, Angus berpikir bahwa dia bisa menggunakan kertas A4 untuk memblokir peluru masuk jendela dan memperpanjang waktu menyerang dari musuhnya. Dia kali lagi meminta anggota di tim mengambil rompi anti peluru untuk membuat 2 perisai peluru. Dengan tidak peduli pistol atau peluru yang menderu dia dan Jack memakai perisai peluru dan langsung keluar. Kemudian dia merampok mobil di luar dan memblokir pintu besar. 2 orang menggunakan perisai peluru untuk mengantar anggota di timnya memasuki rumah. Kemudian dia menggunakan perisai peluru untuk memblokir pintu. Tak beruntung, sebuah bom sudah dilempar ke dalam, Angus dengan cepat memegang dan melempar keluar. Pintu itu sangat keras tapi tidak bisa menghentikan peluru AK-47. Angus tiba-tiba berpikir nanti dia gunakan gipsum untuk membuat alat peledak sederhana. Tidak lama, mesin penyerang buatan sendiri selesai. Waktu serangan balik dimulai. Teroris ditembak sampai panik dan melarikan diri. Ketika mereka sedang menunggu penyelamat tapi 34 tim penyelamat musuh bersiap untuk tiba tempat ini. Semua orang sudah putus asa, bahkan Jack sudah menulis surat wasiat. Kali kedua serangan musuh dimulai lagi. Angus menyuruh semua orang untuk menuangkan cairan pencuci piring ke benda berat di rumah. Berdasarkan tingkat licin untuk bergerak dengan mudah, oleh karena itu pintu dibokir. Kemudian gunakan bahan yang tersedia untuk membuat campuran, lalu dinginkan, begini peledak dibuat. Angus letakkan campuran itu di pintu lalu letakkan walkie-talkie di sampingnya. Kemudian teroris memasuki rumah, saat mereka membuka pintu terakhir. Walkie-talkie membuatkan bahan peledak tiba-tiba bermasalah. Angus segera gunakan gunting untuk memotong hulu ledak kemudian taburkan dinamit ke lantai, nyalakan. Poni keras bergema, teroris pikir tim Angus masih terdampar di dalam. Ketika mereka coba mengatasi rintangan, orang-orang di dalam mengambil kesempatan ini untuk melarikan diri. Kemudian mereka mencuri sebuah mobil dan membawa seorang teroris keluar dengan aman, misi terakhir sudah selesai dengan mudah. Apakah lelaki tampan ini dengan gila menghentikan pesawat dengan tangan kosong? Dia mendekati pesawat dan memanjat ke pesawat dengan cara mudah. Akhirnya pesawat masih terbang tinggi, Angus dengan cepat meraih pesawat dan memeriksa organ dalam. Kemudian dengan pisau dia memotong tali bergabung dengan organ pendaratan. Kapten tahu organ pendaratan bermasalah gak bisa hubungi dengan pusat untuk berharap pendaratan dengan cepat. Gadis di pesawat merasa ada tak biasa jadi segera menarik pistol dan pergi ke kamar kapten untuk mengendalikannya. Akhirnya, pesawat bisa mendarat dengan aman. Saat pesawat mendarat, Angus mudah berlompat ke tanah. Rekan Jack memasuki dalam pesawat kemudian arahkan pistol ke gadis itu. Saat belum tahu menang kalah Angus mendekati gadis itu, dan menggunakan kata-kata manis untuk membujuknya menurunkan senjatanya. Kemudian Angus memeriksa tubuh gadis cantik tapi gak ada apapun, sebenarnya, tim Angus terkena rencana musuh. Saat mereka masih bingung tentang musuh akan menyebar virus di mana, Angus melalui alias Festinger gadis itu dan berpikir virus akan menyebar di San Francisco. Karena pada 1970 Festinger menulis puisi di San Francisco setelah 1 tahun hari gempa terjadi. Gempa ini menyebabkan lebih dari 3.000 orang meninggal. Sedangkan gadis ini coba meniadakan untuk menipu Angus. Saat ini Angus mengatakan dengannya dia akan tak kemanapun. Jika virus benar-benar menyebar di sini, mereka akan menjadi pasangan yang ketidakadilan. Akhirnya gadis ini lembut hati, kemudian Angus dan Jack mengejar mobil, Tuhan tidak mengecewakan manusia, mereka berhasil mencapai targetnya. Helikopter pelan-pelan terbang ke arah truk, Angus dengan cepat melompat ke mobil, akibatnya dia menemukan bahwa mereka menggunakan bom untuk menyebarkan virus ke udara. Hal itu akan menyakiti banyak orang.
Angus bisa memilih cara penghapusan bom, orang di truk juga menemukan mereka. Angus baru memotong tali warna hijau, tiba-tiba ada seseorang melompat ke dalam mobil, dua orang mulai melawan, tidak lama Angus ditangkap oleh orang itu. Jack di helikopter melemparkan pistol ke arah Angus, dia dengan cepat diambil pistol dan menembak musuh, menyebabkan musuh jatuh keluar mobil. Tapi saat ini bom hanya tersisa belum cukup 1 menit, semula tak cukup waktu untuk penghapusan bom. Angus menggunakan penjepit kertas untuk mengeluarkan tabung virus dari perangkat. Kalau sekarang dia melompat keluar mobil, dia akan menyebar virus di sini. Angus harus menggunakan jurus pamungkas, dia memakai pisau kecil untuk memotong kanvas di atas mobil lalu mengikatkan tali ke kanvas berdasarkan angin untuk menciptakan payung dirinya. Selanjutnya, Angus dengan sukses melarikan diri keluar mobil yang nanti meledak. Dia sudah menyelamatkan ribuan orang. Lelaki tampan ini tak sukai seorang botak yang duduk di sana untuk berjemur. Apakah Anda memiliki pendapat dengan saya? Seorang botak itu tidak bicara banyak, segera diri dan ke arah Angus. Dia memakai tinju untuk menyerang Angus, tak terduga Angus dengan cepat menghindari tinjunya, pada akhirnya Angus masih ditinju olehnya. Rekan melihat adegan ini via kamera, dengan cepat menelepon rekannya untuk membantu. Angus dan seorang botak memukuli dengan secara tidak peduli langit tanah, bahkan dumbbell dihancurkan. Seorang botak itu memukul dumbbell yang telah dikeluarkan Angus, dia berteriak kesakitan. Seorang botak dengan marah bergerak untuk meninju Angus 1 kali lagi, Angus dimukul sampai jatuh, seorang botak ini tak ingin melepaskannya, dia langsung memegang dumbbell untuk memukul Angus. Untunglah pada saat penting, rekan dan polisi sudah datang untuk menyelamatkannya. Sebenarnya, atasan sudah kirim Angus pada penjara untuknya dapat percayaan dari seorang penjahat terkenal. Kemudian dia membantu penjahat itu melarikan diri, memasuki tim gangster penjahat itu, akhirnya bantu polis menangkap mereka. Angus sengaja menantang si botak karena dia ingin membuktikan kekuatannya. Untuk penjahat melihat keberaniannya. Langkah ini tentu berhasil, Angus dan penjahat terlibat konflik dengan orang-orang dari faksi lain di ruang cuci. Angus gunakan sabun cuci untuk memblokir orang-orang dari faksi lain. Dia membawa penjahat itu dengan aman keluar ruang cuci dan pada saat yang sama mendapatkan kepercayaannya. Di bawah tekanan faksi lain, keduanya dengan cepat membuat rencana untuk melarikan diri dari penjara. Melarikan diri penjara harus membutuhkan 2 item garam dan baterai. Angus dengan mudah sudah diambil baterai di tubuh polisi. Saat makan, Angus masukkan kue ke dalam kaus kakinya, di dalamnya ada banyak garam elektrolit. Angus menggunakan garam elektrolit yang dikombinasikan dengan listrik baterai dan kemudian meletakkannya di toilet agar air terurai menjadi hidrogen. Kemudian 2 orang memakai tisu untuk memblokir jendela, gunakan tali elektrik untuk bergabung dengan kabel panas untuk membentuk 1 konduktor. 2 orang tersembunyi di bawah tempat tidur, Angus tarik 1 tali konduktor setelah tarik dengan cepat menedak, pintu sel juga diledakkan dalam sekejap. 2 orang dengan cepat melalui pintu tanpa pengawasan ke ruang cuci. Angus sekali lagi menggunakan keahliannya untuk membuat tangga. Gunakan karbon di kamar untuk membuat campuran. Kemudian gunakan campuran itu untuk menyapu jendela kaca. Tidak lama, 2 orang ini melewati saluran ventilasi untuk memanjat ke teras. Angus membuang barangnya ke bawah dan memakai tangga untuk memanjat ke atas. Ketika polisi datang dan pikir mereka melari ke arah lain, akhirnya mereka dengan mudah melarikan diri. Ini adalah penjahat jahat dengan identitas Angus, dia selalu curiga. Dia memerintah bawahannya pukul Angus pingsan lalu kirimnya pada bagasi mobil. Rekan Angus via kamera dengan cepat menemukan masalah, setelah bangun, Angus menggunakan lampu di belakang untuk menciptakan kode minta bantu. Di pagi hari, Angus dibawa ke rumah penjahat, bawahannya menggunakan nitrogen untuk menginterogasinya. Angus sakit kepala jadi tak bikin apapun, tiba-tiba dia memikir. Dia dengan cepat gunakan kakinya untuk mendorong tangki nitrogen ke tanah. Penjahat mendengar gerakan itu dan keluar, dia mengangkat pistolnya untuk menembak Angus. Tak terduga, polisi di belakang memukulnya pingsan. Kemudian polisi masuk dan menangkap semua bawahannya, dengan sukses menangkap penjahat terkenal. Oleh karena itu, Angus sudah mencapai pahala besar.